Kita akan berbincang sedikit mengenai program yang kita sebut, ada orang menamakan corporate social responsibility, ada orang yang bilang corporate social initiative. Apapun yang dibicarakan orang, tetapi idealnya seperti Nancy Lee dengan Kotor juga mengatakan bahwa seharusnya program yang bagus itu nantinya akan berdampak terhadap reputasi perusahaan. Bagaimana komentarnya ini? Dimulai dari yang Bapak tengah aja, Pak. Kita mulai dari Bu Rika. Apakah memang harus begitu kita bilang corporate social responsibility atau inisiatif, ini kita harus pikirkan akan membantu meningkatkan reputasi perusahaan? Kalau di Body Shop menjadi sebuah perusahaan yang harus bisa membawa dampak sosial lingkungan, itu adalah sebuah values di Body Shop, sehingga dalam konteks social initiative memang ukuran-ukuran yang bisa menunjukkan adanya perubahan yang lebih ke kebijakan di level government, di level yang bisa diikuti oleh apakah oleh perusahaan lain atau dengan konsumen, itu menjadi interestnya Body Shop. Karena kami percaya bahwa perusahaan itu punya power untuk merubah, tidak hanya pemerintah sebetulnya, tapi yang akan dirubah itu adalah sesuatu yang kami believe itu bisa. Nah, dalam apa yang kami dapatkan dalam program diet kantong plastik, sebetulnya kalau bagi Body Shop penggunaan kantong plastik itu sudah lama ditinggalkan. Cuma kami punya sekelompok teman-teman yang perlu diberikan channel untuk bisa mengangkat ini secara nasional, bahwa kantong plastik itu urusan semua retailer sebetulnya, nggak hanya Body Shop. Walaupun sudah meninggalkan, tapi kami bisa mempush melalui customer-nya Body Shop yang mungkin sekitar 1,5 juta orang yang datang setiap tahun gitu. Jadi power itulah yang sebetulnya kami gunakan untuk membantu gitu, supaya persoalan kantong plastik ini menjadi perhatian. Yang penting sebenarnya perusahaan pertama pilih, kemudian bagaimana ini berdampak lebih besar dengan mengajak berbagai stakeholder untuk bersama-sama mengkampanyekan ini. Dan itu sampai sekarang ya kita lihat programnya juga cukup berhasil. Ya. Kita harapkan juga program plastik ini bertahap akan mempengaruhi gaya hidup orang. Nah, Sari Usaha sendiri kan programnya juga banyak melibatkan. Saya lihat program itu banyak sekali yang terlibat. Mulai ibu-ibunya, karyawannya, sangat-sangat komprehensif, semua stakeholder masuk. Apakah itu memang menjadi pola yang tetap dari Sari Usaha bahwa semua akan melibatkan usaha gede dan berlangsung terus? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih. Biasanya saya lebih ke aspek mendevelop program. Sekarang saya banyak belajar nih ke teman-teman PR. Gitu ya. Terima kasih dan bisa sharing. Gitu ya. Dan kenapa saya bisa melakukan itu? Pertama dari komitmen perusahaan terlebih dahulu. Saya ada di bawah Danone sebagai salah satu perusahaan sibunya Danone, mempunyai global mission yang pertama ya bisnis itu sendiri dan misi sosialnya. Jadi itu merupakan komitmen perusahaan yang harus melekat dalam setiap CPU, salah satunya Sarusada. Konsekuensinya seluruh aktivitas sosial itu adalah menjadi bagian dari bonusnya para karyawan, Pak. Itu dari sisi internal. Keberhasilan sosial menjadi prestasi masing-masing karyawan. Kemudian dari sana mempunyai konsekuensi logis. Setelah karyawan mempunyai semangat yang demikian, bagaimana sih misi yang internal yang demikian besar ini kita bawa ke masyarakat yang sesuai dengan core bisnis kita di bidang gizi kebetulan.
core bisnis itu ada gizi, sehingga siapa sih yang bisa melakukan perbaikan gizi di masyarakat itu ternyata adalah para ibu-ibu di sini. Sehingga mereka lah yang layak untuk kita ajak bersama membangun negeri ini, mencerdaskan anak Indonesia, menyehatkan anak Indonesia, baik skala kecil maupun besar. Dan karena support yang besar dari internal, maka secara masif sering kita lakukan. Pertama, hampir mirip dengan yang workshop, ini merupakan memang misinya perusahaan, dan kedua, programnya mesti disesuaikan dengan core bisnisnya perusahaan, sehingga akan berdampak langsung sana. Dan kemudian dengan menggandeng semua pihak yang terus serta di sini, kita lakukan bergunanya makin besar dampak. Ini mirip dengan yang di Unilever, tentu banyak mendengar proyek Sunlight. Sunlight, kalau kita buka di sosial media, di sana ngomong Sunlight dan Cina. Apa selama ini program Sunlight ini memang sudah dianggap berhasil, atau masih ada lagi yang perlu diraih, dan kira-kira berapa lama program ini akan dijalankan? Oke, kalau mengenai Project Sunlight ini, mungkin kami bisa mengatakan bahwa Project Sunlight ini adalah sebuah social campaign yang menyuarakan atau mengejawantahkan corporate purpose dari Unilever. Jadi Unilever itu secara global kami punya corporate purpose yang bunyinya itu kira-kira we want to make sustainable living commonplace. Jadi kita ingin membuat sustainable living atau cara hidup yang sustainable itu menjadi sesuatu yang biasa, yang dilakukan oleh masyarakat maupun dilakukan oleh pelaku bisnis dalam cara mereka berproduksi, dalam cara mereka memasok bahan bakunya, dan juga dalam cara mereka memasarkan produknya. Dan kenapa Unilever punya corporate purpose seperti itu? Karena kami itu punya cita-cita, kami ingin mengembangkan bisnis kami di Indonesia dan di seluruh dunia itu sebesar-besarnya, tapi di waktu yang bersamaan ingin mengurangi dampak yang kami timbulkan terhadap lingkungan dan meningkatkan dampak sosial yang kami bawa terhadap masyarakat. Dan dari situ kemudian purpose itu diejawantahkan tentunya dalam berbagai campaign. Dan campaign itu tidak hanya terpaku sama campaign corporate seperti yang dilakukan oleh Unilever dalam project lainnya, namun juga terembed dalam brand-brandnya. Jadi seperti misalnya kalau saya boleh menyebutkan salah satu brand kami, Lifebuoy misalnya, dengan kampanye cuci tangan pakai sabun, itu menunjukkan bahwa purpose-nya Lifebuoy lebih dari sekedar jualan sabun, tapi sebenarnya ingin mengedukasi masyarakat supaya hidup secara lebih higienis dan lebih sehat. Nah, kalau Project Sunlight ini memang secara corporate, kalau Lifebuoy tadi dalam tataran brand, kalau dalam tataran corporate kami punya Project Sunlight yang intinya itu ingin menginspirasi masyarakat untuk menciptakan bright future atau masa depan yang lebih baik dengan cara melakukan hal-hal kecil yang kalau dilakukan bersama-sama itu bisa menciptakan masa depan yang lebih besar. Jadi campaign itu sendiri sebetulnya bukan CSR program, tapi merupakan social campaign yang menyuarakan sebenarnya corporate purpose Unilever. Seperti itu, Pak. Social campaign, jadi tentunya lebih jangka panjang. Cuman yang menarik, saya lanjutkan dari kiri ke kanan. Yang menarik bahwa juga mengajak brand-brand untuk terlibat, mendukung. Sedangkan social campaign dimiliki corporate, brand-brand dimiliki finally marketing directors. Ada nggak tips dari dunia bagaimana melibatkan orang-orang marketing untuk masuk dan mensupport? Hitung-hitungannya kencang tuh nomor. Betul Pak, itu memang suatu challenge yang saya rasa banyak dialami di semua perusahaan juga. Kalau Unilever sendiri kami punya 39 brand kalau di Indonesia. Tapi yang intinya itu adalah memang harus ada endorsement dari pusat, dari atas, bahwa kita secara corporate itu kita punya purpose. Dan brand-brand itu harus mengalign dengan corporate purpose, mau tidak mau, dan itu akan butuh waktu. Ada brand-brand tertentu di Unilever yang memang secara natural dia akan lebih mudah untuk mengalign dirinya dengan corporate purpose. Misalnya tadi contohnya Lifebuoy, karena memang dia fungsinya adalah memang sabun kesehatan atau sabun yang ya cuci tangan, sehingga dengan mudah dia akan bisa mengalign purpose-nya dengan purpose dengan company. Tapi mungkin ada brand-brand yang lain yang mereka harus mendefine corporate purpose itu, dan it's a journey. Itu suatu perjalanan yang mungkin memang tidak serta-merta itu bisa dicapai. Tapi intinya itu adalah bagaimana kita bisa menunjukkan atau membuktikan bahwa dengan setiap brand itu mempunyai purpose yang mereka suarakan secara konsisten melalui marketingnya, itu sebetulnya akan membantu memboost sales. Karena kami tadi saya juga sudah sampaikan,
misi atau cita-citanya Unilever itu kita grow the business. Kita sebagai bisnis, kita tidak bohong, kita ingin grow. Jadi at the end of the day, apabila memang impact kepada reputasi itu pasti, tapi juga at the end of the day, if it does not bring benefit to the business, itu juga tidak akan sustainable. Jadi kami melihat bahwa seharusnya adalah doing well by doing good. Jadi secara bisnis berkembang, tapi kita melakukannya dengan cara yang juga menguntungkan bagi masyarakat, sosial, dan juga menguntungkan bagi lingkungan. Jadi intinya itu adalah bagaimana kita bisa menunjukkan contoh atau bukti kepada brand-brand bahwa if you do that dengan cara yang benar, dengan selling your corporate purpose, it will actually increase your sales. Iya, jadi memang at the end tentu aja karena perusahaan, ya bagaimana biasanya growing. Semakin banyak yang cuci tangan, semakin banyak yang dicabut. At the end kayak pendidikan gitu. Nah, kalau sekarang dengan Body Shop, Body Shop sendiri juga kegiatannya apakah juga menyertakan program-program cost related marketing dalam menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan GS inisiatif atau GS namanya Body Shop? Ya, kalau kami ada beberapa skema sebetulnya di dalam apakah itu bisa disebutkan corporate social responsibility. Juga punya volunteerism di karyawan. Tapi kalau berhubungan dengan cost related marketing, sebetulnya setiap tahun Body Shop mendedicated satu produk yang seluruh profitnya harus untuk membantu non-profit organization. Di salah satu yang sekarang sedang berjalan adalah mengeluarkan satu hand cream yang disebut soft hand kind heart, yaitu kita donasikan untuk membantu Ibu Suciati Munir membangun sebuah museum yang berada di Malang, peninggalan almarhum Munir. Jadi rumahnya itu dijadikan museum untuk pendidikan HAM, di mana anak-anak remaja bisa belajar tentang hak asasi manusia. Setiap tahun itu selalu ada produk yang kami linkkan dengan sebuah story gitu. Sebetulnya learning yang kami lihat bahwa itu sebetulnya ada dua aspek melakukan program cost related marketing. Pastinya ya produknya semakin laku, semakin dicintai gitu. Tapi yang kedua, kalau kita menjual sebuah hand cream, lalu kita sisihkan misalnya setiap customer yang membeli itu mereka dapat semacam booklet. Booklet itu berisi tentang apa sih HAM. Sebetulnya kalau bicara HAM itu hak pribadi itu apa aja gitu, yang sifatnya sangat mudah dibaca oleh awam. Jadi itu yang nilai plus dari sebuah program cost related marketing. Dan itu ternyata memang membuat Omah Munir itu sekarang menjadi cukup dikenal gitu oleh di sosial media juga, dan produknya itu juga sangat cepat gitu. Jadi pengalaman kami sejak 2012 dengan adanya produk ambassador itu tuh bisa puluhan ribu pieces itu yang terjual hanya dalam beberapa bulan. Asal intinya bahwa cost yang diangkat itu memang dikenal oleh banyak orang di seluruh Indonesia, karena Body Shop ada di beberapa kota sekaligus. Omah Munir itu di mana? Omah Munir itu di Batu, Pak. Di Batu. Tempat lahirnya. Ya, tempat lahirnya. Jadi orang ingat Omah Munir nanti tahu itu kontribusinya Body Shop, Ya. kaitannya dengan program tema. Ya, Dua pembicara yang tadi juga menyatakan bahwa itu semua memang dari kami purpose itu kan. Memang komitmen dari perusahaannya, komitmen dari pimpinannya pun. Nah di Sari Usaha itu banyak juga melibatkan selain ibu-ibu, kemudian karyawan secara masif. Nah ada ini kan sama orang-orang sales. Apakah memang ada tuntutan bahwa setiap melibatkan kegiatan nanti diharapkan ada dampak ke salesnya dalam mengajak mereka berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan posyandu, masalah kesehatan yang lain, demikian. Ya, terima kasih. Sebelum menjawab itu, karena saya di CSR itu ada sebuah panduan namanya ISO 26000. Ya. Di dalam ISO 26000 itu salah satunya mengatur bahwa semua aktivitas kita itu harus bisa menyelaraskan dengan rantai bisnis kita. Itu salah satu guidance yang ada dalam ISO 26000. Di antaranya adalah aktivitas
di masyarakat atau di CSR itu sendiri, bagaimana sih mendevelop sebuah program yang mendukung pada rantai bisnis kita. Itu yang ada dalam ISO 26 ini. Kalau bisa ada kita bagi dalam 4 kuadran, mungkin di perusahaan lain juga gitu kan. 4 kuadran ada di market, kemudian ada di workplace, kemudian ada di lingkungan, dan ada di community. Di masing-masing kuadran itu ada kegiatan CSR-nya, gitu kan? Karena untuk memenuhi standar dari ISO 26000 itu. Nah, simultan. Apakah harus berdampak terhadap penjualan atau tidak? Itu bukan ukuran. Tetapi ada proses komunikasi. Misalkan kebetulan, misalkan saya pernah membuat, dan nanti kedepannya juga akan membuat kampanye 1000 untuk 1000. Jadi setiap pembelian 1000 gram, otomatis konsumen sudah mendonasikan 1000 perak untuk program CSR saya yang selanjutnya pernah mendapat penghargaan pada tahun lalu. Itu bukan berarti kita naikkan harganya juga, tapi harganya tetap, tapi kita sudah sengaja menyisihkan untuk itu. Kenapa demikian? Itu sebenarnya untuk membangun emotional branding dari customer supaya tetap loyal terhadap produk kita. Di antaranya itu, ya trustnya, untuk membangun trustnya dengan jalan antara kampanye dengan realitas di lapangan itu harus sinergi. Makanya sinergi itulah yang dinilai dalam ISO 26000. Oh, benar kamu dalam melaksanakan ini. Itu yang dilakukan. Jadi ukurannya di bidang sales atau di marketing nggak necessary kalau monetary measurement, loyalitas juga perlu juga. Baik, yang pertanyaan terakhir untuk ketiganya, untuk mengembangkan suatu program CSR yang karena kita juga punya guidance corporate-nya, tapi juga mungkin needs-nya juga beda dari masyarakat di masing-masing daerah atau di Indonesia. Ada nggak tips dalam memelihara kreativitas? Kan kita maunya agak panjang. Bagaimana, ada tips nggak dari Umia, dari kita, dari Umia, tips untuk teman-teman? Ya, memang untuk suatu program CSR atau social campaign misalnya seperti Gojek Sunlight itu memang harus sustainable. Jadi kalau tidak sustainable nanti ujung-ujungnya akhirnya menjadi seperti charity saja atau ad hoc saja yang hanya sesaat saja dan tidak akan berdampak sama reputasi. Dan itu seperti yang tadi juga sudah disampaikan, memang harus relevan to the business sih. Jadi memang ada business need untuk melakukan itu, ada reputational need, tapi at the end of the day juga business need untuk melakukan itu. Itu adalah amunisi yang pertama untuk bisa membuat program itu menjadi sustainable. Nah, kemudian untuk mengimplementasikannya, kreatifnya seperti apa, itu tentunya bisa dengan berbagai macam cara. Jadi misalnya saya ambil contoh lagi yang saya tadi sudah ambil, Lifebuoy dengan kampanye cuci tangan pakai sabun misalnya, itu sudah dilakukan selama belasan tahun, sudah lama sekali. Dan memang kalau kita ingin mendapatkan coverage misalnya dari media massa, itu tentunya kita harus melakukan dengan berbagai macam cara supaya kampanye itu tetap relevan. Misalnya dengan ada data-data yang baru, kemudian kegiatannya juga yang baru, kemudian juga mungkin intervensi daerahnya juga daerah-daerah baru yang tadinya memang belum diintervensi. Kenapa kita intervensi ke sana? Tentunya harus didasarkan pada statistik bahwa memang di sana masyarakat yang membutuhkan, misalnya seperti itu. Kami sih melihat kalau intinya itu ingin menciptakan noise yang terus-menerus di media, memang kita selalu harus kreatif menentukan caranya, dan tentunya wartawan itu juga suka yang namanya data kan. Jadi everything has to be based on data, dan itu menjadi sound ground mengapa kita melakukan hal tersebut. Jadi kami selalu berpikir untuk mencari hal yang baru sih. Dan kemudian juga channelnya itu bisa, kalau misalnya tadinya kami mainnya di banyak off the line, misalnya di TV, sekarang sudah go digital dan even go mobile seperti itu. Jadi channel itu juga bisa menjadi cara bagaimana kita tetap menyuarakan campaign secara sustainable, tapi tentunya tergantung targetnya juga. Mungkin kalau targetnya anak muda atau ibu-ibu muda, ya digital dan mobile akan relevan. Itu kira-kira yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Mia. Mereka? Kalau di Body Shop, karena kebanyakan program-program yang kami lakukan banyak yang berhubungan dengan advokasi kebijakan, jadi kami harus melakukan banyak education di internal juga. Karena kalau tanpa engagement, terutama kalau di retail,
kalau staf di tokonya nggak mengerti apa yang dikampanyekan, terus mereka tidak terlalu bersemangat, at the end juga tidak akan ada hasilnya. Jadi kami sering training itu banyak sekali, mulai dari pengenalan programnya, partnernya siapa, isunya apa. Jadi mulai dari isu yang sulit seperti human trafficking, lalu tentang bahaya plastik dan seterusnya, itu trainingnya berkali-kali. Untuk mendapatkan komitmen dari internal dan mereka siap mendukung. Lalu yang kedua, selalu harus bisa mencari partner-partner yang bisa membawa isu itu ke level yang lebih tinggi. Dan tentu saja yang ketiga itu adalah soal kesabaran juga gitu. Jadi kadang-kadang jangan sampai kita sudah berkomitmen 3 tahun, tapi kita patah semangat di tengah jalan gitu, karena mungkin kok kayaknya nggak maju-maju nih karena ini advokasi. Jadi memang perlu sebuah komitmen dan passion yang sangat tinggi gitu untuk topik tertentu. Karena kalau tidak seperti itu, kita sering berubah priority tema, dan akhirnya juga tidak seperti yang kita bayangkan di awal. Gitu. Apalagi kalau bicara tentang perubahan undang-undang yang kita ingin menggolkan dan seterusnya, itu proses yang cukup panjang. Kira-kira itu, Pak. Terima kasih, Bu Rita. Bapak? Terima kasih. Mungkin agak sedikit beda. Saya lebih banyak sudut pandang kami dari tukang masak, gitu ya. Teman-teman di PR tukang jual. Ini sering ada dikotomi ini memang antara orang program dengan orang komunikasi. Program itu bisa dibuat program untuk dikomunikasikan. Pertama memang saya sendiri membuat program itu harus bisa memahami apa sih sebenarnya yang menarik buat PR untuk di-PR-kan. Itu ternyata. Terus demikian juga barangkali sebaliknya, teman-teman PR mungkin harus bisa memahami apa sih yang dilakukan teman-teman CSR. Ternyata itu pertanyaan itu yang sering kurang terjawab karena itu dalam divisi yang berbeda departemen itu ya. Sehingga egonya masing-masing muncul, itu yang kami rasakan. Sehingga memang ketika kami ada di sana, apa sih yang diinginkan teman-teman PR? Itu harus dijawab terlebih dahulu. Ternyata itu yang akan mempengaruhi model komunikasi dia ke depannya, yang kami rasakan. Terus karakteristik berikutnya, teman-teman di community, teman-teman di CSR itu dianggap oleh teman-teman di PR biasanya jalan kamu kok lambat. Memang untuk membuat sesuatu program yang sustain itu lama. Nah, tapi gimana? Ternyata di sana ada trik khusus yang sebenarnya kita bisa dibuat program yang bisa bersama. Ini yang harus koneksi antara dua hal itu perlu dipecahkan oleh teman-teman sehingga bisa memunculkan sebuah inovasi ketika melakukan komunikasi di PR-nya. Terima kasih. Baik, dengan pertanyaan terakhir itu saya simpulkan ada beberapa hal yang penting yang perlu ditekankan. Yang pertama yang dari Bu Mia tadi, bahwa bagaimanapun juga kalau ingin program itu berkelanjutan, baik dalam keadaan krisis atau tidak, usahanya dan komitmennya ada, mesti harus relevan dengan bisnis. Itu sesuai dengan yang berusaha maupun berusaha. Harus relevan dengan core bisnis. Yang kedua, yang dimulai dari ketiga ini kan, CSR satu hal, tapi juga jangan lupa sebagai perusahaan, how to communicate our CSR juga penting, karena nanti kaitannya sama reputasi. Dan ini yang tadi disampaikan oleh Pak Wan, kalau departemennya berbeda, haruslah ada komunikasi sehingga saling memahami. Tapi kalau departemennya sama, kan lebih mudah. Yang ketiga yang sering kali lupa, yang boleh dikatakan bahwa karyawan itu ambasador kita. Jangan sampai kita bikin CSR gede-gedean perusahaannya, tetangganya nanya ke karyawan, nggak ngerti. Nah, sehingga, ini programnya perusahaan tapi karyawannya aja nggak ngerti. Nah, itu sesuatu yang baru dan kayaknya semuanya yang 3 hal itu kita perlu camkan untuk bagi kita semuanya, bagaimana mengelola CSR jangka panjang berkelanjutan dan harus dapat konsisten dengan kesabaran itu, karena tidak ada yang overnight bagi CSR. Dengan konsisten dan sabar, kreativitas auto communicate itu yang penting. Terima kasih sharingnya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi